Halo semuanya, saya rasa banyak orang telah mencoba jenis es krim Snickers ini. Hari ini kita akan memasaknya, hanya saja ukurannya sangat raksasa. Tapi pertama-tama mari kita pelajari yang asli, oleh karena itu kita cetakkan. Dari luar seperti hanya sebatang coklat. Mari kita lihat isinya. Jadi lapisan pertama coklat susu, lalu lapisan kacang dengan karamel, dan lapisan terakhir es krim dengan coklat dan pasta kacang. Mari kita rasakan. Ya, itu hanyalah kombinasi yang luar biasa. Mari kita mulai dengan masak dengan es krim. Susu bubuk sering digunakan di pabrik. Jadi kita akan lakukan hal yang sama. Kita kumpulkan, mengukur jumlah yang tepat pada timbangan. Kita butuhkan 3,5 kg. Tuang susu bubuk ke dalam baskom pertama. Dan 3,5 kg lagi di baskom kedua. Di sini juga ada sedikit kokoa, sehingga warna es krim seperti aslinya. Anda juga butuhkan gula, itu juga perlu diukur dengan timbangan. Anda harus mendapatkan 4,5 kg. Tuang ke dalam baskom pertama. Lalu ukur jumlah gula yang sama. Lalu tuangkan ke dalam baskom kedua. Tapi sekarang Anda membutuhkan banyak air, 70 liter. Agar lebih mudah mengaduk, pertama-tama tuangkan setengah air dari semua air. Dan campurkan bubuk kering dengan air setongkat sampai Anda mendapatkan. Di sini Anda lihat semacam kakao dingin. Lalu ulangi terus yang sama dengan baskom kedua. Saat semuanya sudah tercampur rata, tuangkan air yang tersisa. Untuk menambah kandungan lemak campuran, tambahkan krim 33%. Sekarang kita butuhkan santan dan guaran. Mereka akan membuat campuran lebih kental dan membuat es krim yang lebih enak. Kita ukur 115 gram setiap bubuk. Campurkan bersama-sama. Dan tuangkan campuran secara bertahap, sambil mencampurnya dengan mixer. Bubuk ini perlu dicampur dengan sangat hati-hati agar tidak ada gumpalan. Dan jika semuanya dilakukan dengan benar, adonan mulai menebal. Batch pertama sudah siap, mari beralih ke yang kedua. Kita juga tuangkan santan, guaran, (20 menit pengadukan) dan adonan menjadi sangat kental. Saatnya masukkan es krim ke dalam freezer. Kita tinggalkan di sini sepanjang hari. Pada hari ketiga, kita membutuhkan banyak kacang. Ini 50 kg. Kacang ini dikupas, tapi mentah. Jadi kita akan menggorengnya. Kita tuang hampir kuali penuh. Dan nyalakan gas. Sekarang perlu diaduk seperti kacangnya agar digoreng meratas.
Lalu 30 menit dipanggang, baunya mulai sangat enak. Seperti kacang, bahkan ada di sini. Oleh karena itu, kacang tanah batch pertama sudah pasti siap. Tuang ke dalam panci. Selesai. Dan kita mengisi kuali dengan kacang mentah berikutnya. Dan goreng juga. Jadi kita goreng semua 50 kg. Komposisi es krimnya termasuk kasa kacang. Oleh karena itu, kita masukkan kacang goreng ke dalam alat ini. Batu gilingan batu secara bertahap. Dan karena minyak yang dilepaskan, adonan menjadi lembab. Dan kita tambahkan lebih banyak. Alat ini akan menggiling kacang selama 2 jam. Oleh karena itu, diperoleh oleh pasta kacang. Dan untuk membuat yang manis, tambahkan sirup jagung. Dan tuang pasta kacang yang sudah halus sempurna ke dalam mangkuk. Secara total, kita buat 3 wajan. Mangkuk terisi penuh. Kita pergi ke es krim kita. Dan lihat, bahwa sepanjang hari, es krim ini hampir tidak bisa dimakan. Tuang setengah dari pasta kacang ke dalam setiap baskom. Dan campurkan ke dalam es krim dengan mixer besar. Ngomong-ngomong, ini juga akan mengeluarkan gemblong udara, sehingga es krim menjadi lebih subur. Kita biarkan membeku. Sementara itu, kita siapkan cetakan untuk es krim snack raksasa. Dinding bagian dalam disiram dengan minyak dan langsung diolesi. Sekarang lembaran perkamen direkatkan dengan sempurna ke dinding dan jumlah lipatannya akan minimal. Ratakan perkamennya. Kita angkat dindingnya dan berbagi perkamen dengan selotip. Dinding pertama sudah siap. Sedemikian pula Anda perlu menyiapkan sisanya. Kita letakkan kayu lapis di film makanan bagian bawah, dan juga masang dinding dan tutup kunci ratakan. Lalu kita tutup. Selesai. Saat mencairkan coklat susu, batch pertama yaitu 10 kilo. Aduk secara berkala, agar coklat ini meleleh secara merata. Dan 1 jam kemudian, semuanya sudah siap. Kita ambil kapasitas gastronya dan tuangkan ke dalam coklat ke bagian bawah. Jangan lupa kerok sisa-sisa temboknya, minimal ada 1 kg coklat. Dan olesi coklat di bagian bawah dengan spatula besar. Keesokan harinya, coklatnya membeku, dan es krim kita juga tadi. Anda perlu mencampurnya untuk terakhir kali, agar gelembung udara tetap tercampur untuk kemegahannya.
Selesai. Mumpung bentuknya masih kosong, ringan, kita pindahkan ke freezer. Kita ambil es krimnya dan pindahkan ke cetakan. Ratakan lapisan es krim dengan hati-hati. Dan tutup freezernya. Untuk karamel, tuangkan 5 liter susu dalam panci terlebih dahulu. Dan taruh di atas kompor untuk panaskan dengan daya minimum. Sekarang Anda perlu memeras 7,5 kg sirup jagung ke dalam panci besar. Kita letakkan wajan di atas kompor. Dan kita tidurkan 30 kg gula. Tuang 4 liter air di atasnya. Dan aduk hingga semua gula menjadi basah. Selesai. Anda bisa nyalakan kompor. Dan tutup pancinya dengan penutup agar lebih cepat panas. Saat karamel mendidih, kita lepas tutupnya. Lalu pasang termometer. Masak karamel hingga 144 derajat. Sekarang kita butuhkan banyak mentega. Kita cetakkan. Ada 5 kg di blok ini dan kita butuhkan 4.200. Oleh karena itu, kita potong. Lalu potong sisanya menjadi kubus besar. Lalu letakkan ke dalam karamel. Sekarang minyak ini perlu dicampur dengan karamel. Kita tuangkan 6 liter susu panas. Dan campurnya dengan karamel. Saat ini karamel sudah siap. Tuangkan setengah ke dalam panci lain. Kita tutupi semua kacang panggang. Campur semua ini dengan tongkat sampai karamelnya menyebeluti kasing. Selesai. Kita pergi ke freezer. Dan masukkan adonan ini ke dalam cetakan dengan tangan kita.
Panci pertama sudah dikosongkan, jadi kita bawa yang kedua dan terus mengisi cetakan karamel dengan kacang. Ratakan karamel dengan hati-hati. Kita biarkan semuanya, akhirnya membeku dalam semalam. Keesokan harinya kita keluarkan. Lalu kita bukakan. Kita tidak membutuhkan kerangkanya lagi, jadi kita lepaskan. Lalu tutup kembali cetakan. Tuang susu coklat ini ke dalam marmutnya. Dan lelehkan. Tapi kali ini kita membutuhkan coklat yang lebih cair. Oleh karena itu, tuangkan segelas minyak. Lalu aduk. Sekarang coklat adalah yang kita butuhkan. Kita isi. Pertama-tama kita mengisi rongga yang muncul sehingga setelah melepas dinding kayunya. Lelehkan coklat lainnya. Dan tuangkan di atasnya. Oleskan seluruh permukaan. Tunggu pemadatannya, dan akhirnya formula bisa dibuka. Es krim snack raksasa ini sudah siap. Faktanya, ini adalah salah satu palang terberat yang pernah kita buat. Bobotnya mencapai 200 kg, dan butuh waktu 5 hari untuk menyiapkannya. Mari kita buka dan lihat ke dalam. Halo semuanya, kalian mungkin tahu apa itu Kinder Milk Slice. Hari ini kita mau buat biskuit Kinder secara besar-besaran. Tapi pertama-tama, mari kita buka yang asli dan mari kita lihat terbuat dari apa. Kita melihat 2 biskuit coklat dan krim yang banyak. Tentu saja itu enak, tapi krimnya sepertinya kurang banyak. Kalau begitu, ayo buat kita lebih banyak lagi. Dan sekarang kita pergi ke toko. Jadi kita memutuskan untuk berlanja dengan 2 tahap. Dan hari ini adalah tahap pertama, di mana kita akan membeli semua produk untuk membuat biskuit yang gede. Dan hal yang pertama yang kita butuhkan adalah telur ayam. Totalnya itu ada 840 telur. Lalu gula, di mana kita butuh sebanyak 30 kg. Sebelas kg coklat bubuk, 2 kg baking powder, 25 kg tepung, dan 13 liter minyak. Dengan semua ini, kita menuju ke kasir.
Dengan semua ini, kita menuju ke kasir. Belanja tahap pertama senilai $245. Kita akan membuat biskuit di oven besar kita. Agar memiliki waktu untuk pemanasan, kita harus menyalakannya sekarang. Dan sekarang, kita buka kardus telurnya. Keluarkan nampan dan letakkan di bawah meja. Kita membutuhkan 420 butir telur. Letakkan satu wadah di atas meja, satu lebih kecil, satu lebih besar. Sekarang kita ambil telurnya dan pisahkan kuning telur dari putih telurnya. Semua ini butuh 1,5 jam untuk memisahkan semua telur. Selesai. Lalu kita simpan putih untuk saat ini. Dan ambil gula. Buka. Dan tuangkan 15 kg. Sekarang gunakan mixer besar untuk mengocok kuning telur. Dengan gula sampai semuanya kelihatan putih. Sekarang kita ambil 6 liter minyak. Buka. Dan lalu tuangkan ke dalamnya. Jika menteganya kurang, bentuk biskuitnya nggak akan bagus. Jadi, aduk rata sekali lagi. Langkah berikutnya. Kita membutuhkan 5,5 kg kakao. Buka. Kita menuangkannya. Dan lalu kita campurkan. Butuh waktu 20 menit lagi untuk mencampur semuanya. Dan ini adalah adonan yang sangat kental. Sekarang, dengan lembut tuangkan 6,5 liter air mendidih dan aduk untuk membuat adonan lebih mantap. Selesai. Sekarang, kita membutuhkan tepung. Tuangkan 5 kilo pertama. Aduk campurannya. Dan kemudian 7,5 kg lagi. Dan kemudian kita tambahkan 1 kg bahan ragi. Dan kemudian kita dapatkan adonan yang rata. Panci diisi sampai penuh. Jadi, kita mengambil baskom dan menuangkan setengah adonan ke dalamnya. Ambil putihnya. Tuang sebagian ke dalam panci lain. Dan gunakan mixer kue untuk mengocok semuanya. Tapi itu tidak berhasil. Rupanya, tidak mungkin mengocok putih telur sebanyak itu hingga kaku. Jadi, kita memutuskan untuk menggunakan mixer seperti ini, yang membuat semuanya menjadi lebih baik. Kita menuangkan sedikit putih telur ke masing-masing. Hidupkan. Dan prosesnya dimulai. Setelah sekitar 5 menit, kita mendapatkan busa semacam ini. Sekarang saatnya menambahkan gula. Kocok selama beberapa menit lagi, kemudian kalau sudah kita bisa menuangkan putih yang sudah dikocok ke dalam adonan coklat. Sekarang, aduk perlahan dengan spatula, agar tidak ada gelembung yang keluar dari putih yang mengembang. Lalu, lakukan lagi putih telur berikutnya. Masukkan kembali ke dalam adonan. Dan aduk. Hasilnya harus seperti adonan yang mengembang. Dengan adonan yang lain, lakukanlah hal yang sama. Adonan biskuit sudah siap. Tapi, bagaimana cara memanggang kue sebesar ini? Seorang teman kita dari bengkel akan membantu kita dalam hal ini. Kita menggambar-gambar di komputer yang menurutnya mesin sebesar seperti ini akan memotong lembaran logam yang diperlukan dengan laser. Lembaran logam dikeluarkan dan tempat-tempat tukungan dilubangi dengan grinder. Dan ujung-ujungnya ditekuk.
sampai diperoleh bentuk kotak. Semua jahitan dilas. Hasilnya adalah nampan kue besar seperti ini. Tuang minyak ke dalamnya dan olesi dengan kuas. Ambil perkamen dan tutupi loyang dengannya. Minyak membuat perkamen menempel dengan baik. Tutupi seluruh loyang. Selesai. Sekarang tuangkan adonan kita ke dalamnya. Ratakan adonan. Pindahkan lampan kue dan masukkan ke dalam oven. Dorong tampannya. Pada 180 derajat, semuanya dipanggang selama 4 jam. Lalu, kita matikan oven. Dan biarkan biskuit didiamkan sampai pagi, agar meresap dan lebih padat. Keesokan paginya, kita mengeluarkannya. Sekarang, kita harus mengeluarkannya agar bagian biskuit yang empuk berada di atas. Kita telah menemukan cara untuk melakukannya. Kita menempatkan kayu di lapisan di atasannya. 2 papan di atas sisi dan kencangkan dengan erat dengan klem skrup. Tatakannya diambil. Di atas meja, kita meletakkan 1 kayu lapis lagi, 4 batu bata di atasnya. Dan kemudian kita balikkan. Kita ambil klem, dengan hati-hati mengangkat tatakannya. Dan kita memiliki biskuit yang cantik. Beratnya 50 kg. Hanya butuh 2 hari untuk membuatnya. Mari kita bawa pergi. Kita perlu melakukan lagi adonan untuk biskuit lain persis seperti ini. Kita memasukkan semuanya ke dalam oven. Tutup pintu. Dan keesokan paginya kita mendapatkan biskuit lagi, sama cantiknya dengan yang pertama. Sekarang, saatnya untuk pergi ke toko untuk membuat bagian krimnya. Hal pertama yang akan kita ambil adalah banyak susu kental. 6 karton 2 liter susu. Dan jumlah dadi yang sangat banyak, 80 kg. Dan kita membutuhkan agar-agar juga. Kita mengambil 200 karton dengan 2 kg gula vanila dan 3 botol 5 liter air. Mari kita pergi ke kasir. Kita mengantongi semuanya. Cek kedua keluar menjadi $506. Letakkan dadi yang kita beli di atas meja. Cetak kotak-kotaknya. Kita memiliki 80 kg dadi. Semuanya perlu dihancurkan, entah bagaimana. Lepaskan pelat depan, pengolah makanan, dan pasang penggiling daging dan piring di atasnya. Buka tutup lain, dan pasang blender. Ambil sebungkus dadi, buka, tuang sebagian dalam blender, dan sebagian lagi ke penggiling daging. Tutup blender. Letakkan panci di bawahnya, dan nyalakan blender.
Sementara kita mendorong dadi ke dalam penggiling daging, blender itu sendiri menggiling semuanya. Itu harus dikeluarkan secara berkala dan memindahkan adonan dadi ke dalam mangkuk. Kita menggiling semuanya dengan 6 tangan sampai kita kehabisan dadi. Setelah 3 jam, kita mendapatkan sepanci penuh adonan dadi. Ambil baskom dan pindahkan setengah dari isian kita ke dalamnya. Buka gula vanila dan tuangkan. Sekarang, kita membutuhkan susu kental. Buka botol dan tuangkan susu kental ke dalam dadi. Kita membelinya secara berlebihan, jadi masih banyak yang tersisa. Sekarang, dengan mixer kue yang sama, kita menggabungkan dadi dengan susu kental menjadi satu. Kita mendapatkan adonan yang lembut. Ambil 3 botol air dan panci. Buka air dan tuangkan. Sekarang, ambil agar-agarnya. Buka dan tuangkan semua 200 kantong ke dalam air. Untuk saat ini, cukup aduk agar-agar dan biarkan terendam. Potong bagian dari gulungan aluminium foil dengan penggiling. Dan bungkus di sekitar lapisan bawah. Amankan semuanya dengan selotip. Dan untuk menyatukan semuanya lebih erat, pasang papan ke samping dengan selotip yang sama. Ini adalah cetakan untuk menuangkan krim agar bisa berbentuk. Taruh panci berisi air dan agar-agar di atas kompor. Didihkan selama beberapa menit dan tuangkan susu panas. Aduk rata. Cairan ini akan membuat adonan mengeras dan kemudian tidak akan hancur di bawah berat biskuit kedua. Tuang setengahnya ke dalam satu baskom dan aduk. Dan masuk ke yang kedua. Sebelum isian mulai mengental, segera pindahkan ke kerak. Ratakan isian dan biarkan hingga dingin semalaman. Di pagi hari, krim telah mengeras. Lepaskan cetakannya. Lihat, lapisan krim sangat tebal. Terakhir, momen yang kita tunggu-tunggu, tinggal taruh biskuit kedua di atas krim. Selesai. Kita akhirnya membuat Kinder Milk Slice. Kita sudah membuatnya selama 6 hari. Setelah menghitung berat makanan yang kita beli, kita menemukan bahwa makanan penutup kita memiliki berat sebesar 95 kg dan total harganya $666. Mari kita coba sepotong. Lihat, ini adalah potongan besar yang kita berikan coklat susu Kinder dan kita berikan kepada saudara saya. Lihat betapa lembutnya biskuit di dalamnya. Saya menaruh krim di atas potong biskuit dan mari kita coba semuanya. Biskuitnya hampir sama persis dengan yang aslinya. Untuk soal rasa krim, berbeda. Ini sangat alami dan dari dadi susu kental. Dan untuk Kinder yang asli, adonannya segala macam pengental atau pengawet kurang sehat. Itu mungkin proyek terpanjang dan tersulit dalam waktu yang lama. Dan kita tidak tahu berapa banyak pekerjaan dilakukan belakang layar. Perhitungan, menguji, resep biskuit yang berbeda dari krim. Kalau begitu, jika kalian ingin lagi, klik tombol like. Setelah kita mencapai 500.000 likes, kita akan membuat makanan raksasa baru. Pastikan untuk subscribe channel ini dan share video ini dengan teman-teman kita. Terima kasih.